Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tugas survei infrastruktur bangunan irigasi, bangunan-bangunan pembawa pada jaringan irigasi. Dalam jaringan irigasi, terdapat 4 unsur pokok dari sistem jaringan irigasi, yaitu 1. Bangunan utama, 2. Bangunan bagi dan bangunan sadap, 3. Bangunan pengukur dan pengatur, 4. Bangunan pembawa. Bangunan utama. Bangunan utama dapat didefinisikan sebagai kompleks bangunan yang direncanakan dan sepanjang sungai atau aliran air untuk membelokkan air ke dalam jaringan saluran agar dapat dipakai untuk keperluan irigasi. Bangunan utama dapat digunakan untuk mengurangi sedimen dan mengukur air. Bangunan utama terdiri atas bangunan pengelak dengan peredam energi, 1 atau 2 pengambilan utama, pintu bilas, kolam olak, dan jika diperlukan kantong lumpur. 1. Bendung. Bendung digunakan untuk meningkatkan tinggi muka air di sungai sampai ketinggian yang direncanakan sehingga air dapat dialirkan ke lahan dan sekitarnya melalui saluran. Kriteria pemilihan lokasi bendung. Pilih lokasi bendung berada di elevasi tertinggi relatif terhadap permukaan daerah sawah yang akan dialiri air. Letak bendung sebaiknya di bagian sungai yang dasarnya rata. Letak bendung sebaiknya di bagian sungai yang relatif lebar. Lokasi sekitar bendung tidak memiliki fungsi komersil, pemukiman, industrial, cagar alam, ataupun kegiatan ekonomis lainnya. Pintu penguras ini biasanya berada pada sebelah kiri atau sebelah kanan bendung, dan kadang-kadang ada pada kiri dan kanan bendung. Hal ini disebabkan letak dari pintu pengambilan. Bila pintu pengambilan terletak pada sebelah kiri bendung, maka pintu penguras pun terletak pada sebelah kiri pula. Bila pintu terletak pada sebelah kanan bendung, maka penguras pun terletak pada sebelah kanan pula. Kolam peredam. Kolam peredam adalah konstruksi bendung yang dibangun pada aliran sungai, baik pada palung maupun pada sodetan. Maka pada bagian sebelah hilir bendung akan terjadi loncatan air. Kecepatan pada daerah itu masih tinggi. Hal ini akan menimbulkan gerusan setempat, (lokar scouring). Untuk meredam kecepatan yang tinggi itu, dibuat suatu konstruksi peredam energi. Bentuk hidrolisnya adalah merupakan suatu bentuk pertemuan antara penampang miring, penampang lengkung, dan penampang lurus. Secara garis besar, konstruksi peredam energi dibagi menjadi 4 tipe, yaitu 1. Ruang olak tipe flukter. Ruang olak ini dipakai pada tanah aluvial dengan aliran sungai tidak membawa batuan besar. Bentuk hidrolis kolam ini akan dipengaruhi oleh tinggi energi di hulu di atas mercu dan perbedaan energi di hulu dengan muka air banjir hilir. 2. Ruang olak tipe Scholes. Peredam tipe ini merupakan bentuk hidrolis yang sama sifatnya dengan peredam energi tipe flukter. Berdasarkan percobaan, bentuk hidrolis kolam peredam energi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor, yaitu tinggi energi di atas mercu
dan perbedaan tinggi energi di hulu dengan muka air banjir di hilir. 3. Ruang olah tipe bucket. Kolam peredam energi ini terdiri dari 3 tipe, yaitu solid bucket, slotted roller bucket, atau descended roller bucket, dan ski jump. Ketiga ini memiliki bentuk hampir sama dengan tipe floater, namun perbedaannya sedikit pada ujung ruang olakan. Umumnya, peredam ini digunakan bila mana sungai membawa batuan sebesar kelapa. Untuk menghindari kerusakan lantai, maka dibuat lantai yang melengkung sehingga bila mana ada batuan yang terbawa akan melanting ke arah hilirnya. 4. Ruang olah tipe USBR. Tipe ini biasanya dipakai untuk head drop yang lebih tinggi dari 10 meter. Ruang olakan ini memiliki berbagai variasi. Yang terpenting ada 4 tipe yang membedakan oleh rezim hidrolik, aliran, dan konstruksinya. Tipe-tipe tersebut yaitu ruang olakan tipe USBR 1 merupakan ruang olakan datar di mana peredaman terjadi akibat benturan langsung dari aliran dengan permukaan dasar kolam. Ruang olakan tipe USBR 2 merupakan ruang olakan yang memiliki blok-blok saluran tajam di hulu dan di dekat ujung hilir, dan tipe ini cocok untuk aliran dengan tekanan hidrostatis lebih besar dari 60 meter. Ruang olakan tipe USBR 3 merupakan ruang olakan yang memiliki gigi pemencar di ujung hulu. Pada dasar ruang olah dibuat gigi penghadang aliran, di ujung hilir dibuat perata aliran, dan tipe ini cocok untuk mengalirkan air dengan tekanan hidrostatis rendah. Dan ruang olakan tipe USBR 4 merupakan ruang olakan yang dipasang gigi pemencar di ujung hulu, di ujung hilir dibuat perata aliran, cocok untuk mengalirkan air dengan tekanan hidrostatis rendah dan bilangan Froude antara 2,5 sampai 4,5. B. Bangunan bagi dan bangunan sadap. Bangunan bagi adalah sebuah bangunan yang berfungsi untuk membagi air dari saluran primer atau saluran sekunder ke dua buah saluran, atau lebih yang masing-masing debitnya lebih kecil. Bangunan bagi terletak di saluran primer dan saluran sekunder pada suatu titik cabang. Sesuai dengan fungsinya, maka bangunan bagi harus memenuhi syarat, yaitu yang pertama, pembagian air ke seluruh jaringan irigasi harus dicukupi dengan teliti, sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, perlu pembangunan pengontrol berupa pintu sorong atau balok sekat yang mengontrol taraf muka air. Perubahan kedudukan pintu-pintu hanya boleh dilakukan oleh petugas yang berwenang dan dilakukan apabila dipandang perlu saja. Pada bangunan bagi harus terdapat bangunan pengontrol taraf muka air dan pengatur debit yang terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama, pintu pengukur yang berfungsi mengatur debit yang dilaluinya. Yang kedua, pintu pengatur yang berfungsi mengatur taraf muka air yang melaluinya. Yang ketiga, kombinasi antara keduanya. Yang kedua, bangunan bagi sadap. Bangunan bagi sadap adalah sebuah bangunan yang berfungsi membagikan air dan menyabang dari saluran primer ke saluran primer yang lain, atau dari saluran primer ke saluran tersier, saluran primer ke saluran sekunder, atau saluran sekunder ke saluran tersier, saluran sekunder yang satu ke saluran sekunder yang lain, atau saluran sekunder ke saluran tersier. Bangunan bagi sadap terletak di saluran primer dan saluran sekunder. Bangunan bagi dan bangunan sadap dapat digabung menjadi satu rangkaian. Persyaratan dan pengukur debit. Untuk mengontrol taraf muka air di bagian udik bangunan, umumnya diperlukan bangunan pengatur. Yang pertama,
Untuk mengatur debit air di atas 90 liter per detik dapat digunakan alat pengukur debit tipe Cram de Gruyter atau Cipoletti. Yang kedua, untuk pengukuran debit lebih kecil dari 900 liter per detik dapat digunakan alat ukur tipe Romin. C. Bangunan pengukur dan pengatur. Yang pertama, pintu air digunakan untuk membuka, mengatur, dan menutup aliran air di saluran, baik yang terbuka maupun tertutup. Penggunaannya harus disesuaikan dengan debit air dan tinggi tekanan, selisih tinggi air yang akan dialiri. Kebanyakan berbentuk persegi panjang, kecuali pintu cincin dan pintu silinder yang berbentuk lingkaran. Apabila saluran airnya berbentuk lingkaran atau trapesium, harus dibuat saluran peralihan yang berbentuk persegi panjang. Yang kedua, pintu Romin adalah alat ukur ambang lebar yang bisa digerakkan untuk mengatur dan mengukur debit di dalam jaringan saluran irigasi. Ada 3 tipe pintu Romin, yaitu bentuk mercu datar dan lingkaran gabungan untuk peralihan penyempitan hulu. Bentuk mercu miring ke atas 1:25 dan lingkaran tunggal sebagai peralihan penyempitan, dan bentuk mercu datar dan lingkaran tunggal sebagai peralihan penyempitan dari ketiga tipe di atas. Tipe mercu datar dan lingkaran tunggal adalah tipe yang disarankan untuk digunakan. Bentuk hidrolis dari pintu Romin adalah bentuk pengaliran sempurna melalui ambang lebar, yaitu pengaliran yang terjadi saat keadaan aliran kritis di atas mercu yang mengalir mendatar dengan ketinggian 2/3H di atas mercu. 3. Bangunan pembawa. Bangunan pembawa dibagi menjadi A. Bangunan terjun atau got miring. Bangunan terjun atau got miring diperlukan jika kemiringan permukaan tanah lebih curam daripada kemiringan maksimum saluran yang diizinkan. Bangunan terjun atau got miring memiliki fungsi 1. Bagian hulu pengontrol, yaitu bagian yang di mana aliran menjadi superkritis. 2. Bagian di mana air dialirkan ke elevasi yang lebih rendah. 3. Bagian tepat di sebelah hilir potongan U dalam, yaitu tempat di mana energi diredam. 4. Bagian peralihan saluran memerlukan lindungan untuk mencegah erosi. Bangunan terjun atau got miring dibagi menjadi 1. Bangunan terjun tegak. Bangunan terjun tegak menjadi lebih besar apabila ketinggiannya ditambah. Terjunan tegak sering dipakai pada saluran induk dan sekunder bila tinggi terjun tidak terlalu besar. Tinggi terjun tegak dibatasi dengan A. Tinggi terjun maksimum 1,5 meter untuk hiu kecil dari 2,5 meter kubik per detik. B. Tinggi terjun maksimum 0,75 meter untuk hiu besar dari 2,5 meter kubik per detik. 2. Bangunan terjun miring. Bangunan terjun miring digunakan jika tinggi energi jatuh melebihi 1,5 meter. Jika peralihan ujung runcing dipakai di antara permukaan pengontrol dan permukaan belakang, disarankan untuk memakai kemiringan yang tidak lebih curam dari 1:2. B. Gorong-gorong. Gorong-gorong merupakan bangunan yang dipakai untuk membawa aliran melewati bawah jalan air lainnya atau bawah jalan serta jalan kereta api. Gorong-gorong mempunyai potongan melintang yang lebih kecil daripada luas basah saluran hulu maupun hilir. C. Sipon. Sipon adalah bangunan pembawa yang melewati bawah saluran lain, biasanya
pembuang atau jalan. Sifon adalah saluran bertekanan atau tertutup. Diameter minimum sifon adalah 0,6 meter untuk memungkinkan pembersihan dan inspeksi. Berikut ini adalah dokumentasi yang kami ambil pada salah satu bendung yang ada di Kabupaten Agam. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.